Hai, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembuatan LMS-nya ya. Nah, di sini saya login kembali sebagai dosen ya, atau guru, atau teacher. Saya pakai akunnya Pak Kadri ya. Untuk materi kali ini kita akan tambahkan user ya ke dalam kelas kita. Kelas kita sudah ada tapi belum ada usernya. Cuman di sini kalau kalian lihat untuk akunnya Pak Kadri itu ada 2 mata kuliah ya. Ada jaringan komputer dan ada pemrograman web 1. Ini sebenarnya tadi sudah saya buat ya ini. Untuk partisipannya ini sudah masuk, cuman tadi videonya tidak terrecord ya untuk suaranya. Jadi makanya saya buat baru ya untuk mata kuliah baru jaringan komputer. Kemudian kalau di halaman home ini sudah muncul ya untuk 2 mata kuliah ini karena sudah ditambahkan untuk sampulnya dan deskripsi singkatnya. Jadi jangan lupa tambahkan ini 2 ya supaya tampilan home kita tuh lebih bagus. Jangan seperti ini ya. Kemudian jadi sekarang saya tidak pakai yang ini ya, tapi saya pakai yang jaringan komputer. Meskipun ini belum ada materinya. Kalau yang kemarin kan materinya sudah banyak ya. Untuk menambahkan user ke dalam kelas kita itu ada beberapa cara ya. Jadi kalian masuk ke menu participants ini. Kalian bisa menambahkan user secara manual melalui akun teacher ya. Admin juga bisa menambahkan user. Kalian pilih enroll user. Cuma kalau kalian pakai akun teacher, di sini tuh tidak muncul. Jadi kita tidak bisa menambahkan seorang teacher. Tapi kalau akun admin dia bisa menambahkan teacher ya. Ini kalian pilih student ya. Kemudian untuk menambahkannya, ya ini kalian bisa search ya. Search by name dan email. Jadi tidak bisa dicari berdasarkan username, hanya bisa name dan email. Kalian bisa pilih secara manual seperti ini. Ini bisa lebih dari 1 ya. Itu dia langsung 2. Kemudian enroll. Nah ini sudah masuk ya akun studentnya. Ini kalau saya login, saya pindah browser ya. Saya login. Setelah dulu ini Dewi Amalia ya. Dewi Amalia itu mahasiswa 4 ya. Ingat saya ini login pakai username ya. Jadi yang diambil itu username-nya. Surname Dewi Amalia, password. Login. Jadi pada saat saya akses Dewi Amalia ini 2 mata kuliah ya. Karena tadi sudah saya tambahkan yang pertama. Dan saya buka jaringan komputer, saya sudah bisa akses materinya. Tapi kalau dengan cara ini tentunya nanti si dosen atau teachernya atau gurunya itu bakalan kerepotan ya. Kalau data user ini sudah banyak, nanti dia bakalan repot untuk menambahkan satu persatu siswa ke dalam kelasnya. Jadi cara ini kurang bagus ya. Kecuali LMS-nya itu punya kalian sendiri ya. Misalkan LMS-nya itu hanya digunakan oleh 1 orang. Itu tidak masalah ya. Tapi kalau digunakan oleh beberapa teacher itu kurang bagus karena pasti siswanya bakalan banyak. Jadi kita gunakan cara yang kedua, yang seperti di kampus ya. Kalau di kampus kan kalau kalian ingin mengakses kelasnya, ya kalian perlu masukkan key-nya ya. Jadi kita akan buat di sini, pilih enrollment user dan enrollment method.
Oh ya, ini kalian perlu aktifkan ini ya. Ini kan dia sekarang tidak aktif, jadi perlu diaktifkan. Enable ya. Klik. Sekarang dia sudah enable. Klik edit. Kemudian masukkan passwordnya. Misalkan ini jaringan komputer ya. Lakukan saya Jarcom ya. Jarcom 2021. Jadi passwordnya ini ya. Jarcom 2021. Ini saya paste dulu. Kemudian di sini yang perlu kalian input sama di sini. Karena biasanya dalam satu mata kuliah itu kan ada beberapa kelas ya. Contohnya kalau di kampus kan satu mata kuliah itu bisa saja ada ESI 601, ESI 602, bisa juga gabung PTI 601 ya. Biasanya kita buat dalam beberapa grup untuk satu mata kuliah. Jadi kalian perlu aktifkan ini supaya nanti pada saat kita buat password untuk grupnya itu dia bisa login. Kalau yang sekarang ini pada saat kita masuk ke dalam course-nya itu kita tidak masuk ke dalam grupnya, hanya masuk ke dalam course-nya. Nanti kita coba juga yang grup ya. Kemudian save. Ini sudah aktif ya. Ini yang belum masuk, berarti yang ini ya belum masuk Adi. Kita login dulu. Ya sekarang si Adi ini, kalau dia mau masuk di course, ini ya. Ini sudah muncul ya simbol kunci. Dia klik, dia akan pilih enroll me. Ini ada password ya. Kita perlu masukkan passwordnya. Kemudian enroll. Sekarang dia sudah masuk ke dalam kelasnya. Jadi dia sudah bisa akses materinya ya. Kalau saya refresh lagi di akun teacher, ini sudah masuk ya. Adi Putra terakhir melakukan aktivitas itu 13 detik yang lalu. Jadi kalau kalian pakai Matcha, pada dasarnya si dosen itu bisa tahu ya kapan kalian terakhir akses mata kuliahnya. Cuman kalau sekarang kan dia masuk tanpa grup ya ini. Sementara biasanya ada beberapa materi atau tugas itu yang kita berikan beda grup ya. Misalkan tugas untuk PTI itu berbeda dengan tugas untuk mahasiswa sistem informasi, atau tugas untuk sesama mahasiswa sistem informasi tapi kalau beda kelas itu beda juga tugasnya. Itu bisa kita lakukan dengan membuat namanya ini ya, grup. Jadi kita buat dulu grupnya. Di bagian enrollment user, kalian klik ini ya grup. Dan di sini create group. Sekarang kita tambahkan PTI titik 601. Ini kita copy saja. Di enrollment key ya. Paste. Save. Oh ini harus 8 karakter ya. 8 karakter. 1 huruf kecil. Berarti ini dia 8 karakter, 1 huruf kecil, 1 huruf besar dan simbol ya. Karena ini sudah ada huruf besar dan simbol titik, makanya ini tidak error. Ini kita kasih begini saja. Kelas titik PTI 601. Copy ya. Paste. Ini kayaknya sudah tidak error. Save. Nah, kita buat lagi grup baru. Kelas ini SI ya. SI. Copy lagi. Paste saja password. Jadi sekarang kalau siswanya mau masuk, dia untuk enrollment key-nya kalian berikan yang ini ya. Jadi tadi ada key yang pada saat dia masuk itu dia tidak masuk ke dalam kelasnya. Kalau kalian mau siswanya masuk ke dalam kelasnya, kasih yang key yang ini. Ini sekarang kalau saya logout,
Ini berarti belum login ya, belum masuk di kelas. Saya copy, saya login lagi. Login home jaringan komputer. Sekarang kalau saya mau masuk, saya ingin mahasiswa ini nantinya dia terdaftar di kelas PTI 601. Ini kalian bisa edit ya. Kalau kalian lupa passwordnya, klik saja edit. Nanti di sini muncul passwordnya. Dan di paste enroll. Ya, dia sudah masuk ya ke dalam kelasnya. Kalau di student, di teacher ya, kembali ke course, partisipan. Ya, ini si Budi Santoso ini, dia masuk ke kelas PTI 601. Ini saya logout lagi. Kita coba lagi. Citra belum ada ya. Kita login sebagai Citra lagi. Login. Ya. Ya, kalau Citra ini kita akan masukkan dia ke dalam kelas SI ya. Ini tadi passwordnya untuk SI. Nah, ini ya. Jadi kita login, masukkan password, kemudian enroll. Ya, ini dia sudah masuk ya ke dalam kelas SI untuk mata kuliah yang sama ya. Nah, ini si Citra Lestari, kelas Sistem Informasi. Budi Santoso, dia kelas PTI. Kemudian bagaimana dengan siswa yang sudah terlanjur masuk tanpa grup? Berarti kalian perlu mengeditnya ya di sini. Kalian perlu mengedit. Nah, ini dia mau dimasukkan ke dalam grup yang mana, PTI atau SI. Kalau sudah, klik ini ya, save. Atau kalau kalian malas edit satu-satu ya kalian hapus saja. Nanti kasih key ulang kepada siswa, suruh dia akses kembali dari awal. Save. Ini banyak gunanya ya. Nanti kita tes apa saja kelebihannya kalau kita pakai grup ya dibanding tanpa grup. Kali ini kalian bisa filter ya berdasarkan grupnya. Apply. Jadi kalau kalian mau lihat siswa yang bergabung di PTI 601, bisa difilter ya. Kalau mau SI 601, nah ini kayaknya terlalu banyak ya. Kita pindahkan satu ya. Oh, ini mau dipindahkan ke PTI. Save. Jadi seperti itu cara menambahkan siswa ke dalam kelas kita ya. Sekian untuk video kali ini.